Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya akan sedikit menanggapi mengenai masalah video Buya Kurtubi kemarin yang sempat viral dan juga mendapatkan komentar-komentar ataupun kritik-kritik dari beberapa para kiai ataupun beberapa para ustadz ketika Buya Kurtubi menyebutkan bahwasanya ketika ikhtilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli itu diunggulkan pendapat Imam Ibnu Hajar. Dan berikut ini video dari beliau. Masih ada 190 lebih. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah, Imam Az-Zabidi Al-Murtadha, pengarang kitab Ithihab Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, beliau nggak mengarang kitab Jata Khusus Nasab, kitab Ar-Raudul Jali. Bagi kita cukup, bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zabidi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab sabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Jadi saya nyatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun Syekh Nawawi, bahkan sampai hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin, tidak ada yang menafikan. Jadi dalam video tersebut al-alim al-alama Kiai Haji Buya Kurtubi menyebutkan bahwasanya ketika berbeda pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli itu lebih diunggulkan pendapat Imam Ibnu Hajar. Dan ini ada yang mengkritik mengenai masalah ucapan beliau, dan ini video dari Ustadz yang mengkritiknya. Mari kita lihat bersama-sama. Paham sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu di dalam video saya itu ketika mereaksikan Buya Kurtubi itu adalah tentang masalah ketika Buya Kurtubi mengatakan kalau terjadi khilaf antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar, maka yang dimenangkan adalah Ibnu Hajar. Ini tidak berbicara satu masalah yang keduanya tidak ada pertentangan, bukan itu. Atau teman-teman itu menarik ke berarti gimana dengan pandangan Ibnu Hajar yang mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitabnya As-Sabat? Saya tidak ke sana begitu. Saya ini cuman mereaksi atau menanggapi video dari Buya Kurtubi ketika beliau menyatakan bahwasanya ketika ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli di satu masalah, maka yang dimuktamadkan atau yang diunggulkan adalah Imam Ibnu Hajar. Nah, pernyataan ini keliru menurut pandangan di referensi yang saya miliki, terutama di dalam kitab Bughyah. Sebab di dalam kitab Bughyah sendiri, kalau kita lihat ibarat di sana menampilkan ibarat khilaf ulama. Kalau ulama Mesir yang dimenangkan itu adalah Imam Romli, terutama di dalam kitab Nihayahnya. Kalau ulama Hadramut, sebagian juga atau kebanyakan ulama Yaman dan ulama Hijaz, maka yang dimenangkan adalah Ibnu Hajar. Berarti melihat ibarat ini itu kan terjadi khilaf ulama. Ada di sebagian tempat yang memenangkan ulama itu terhadap Imam Romli, ada yang memenangkan itu pada Ibnu Hajar. Jadi kalau ada khilaf begini bagaimana? Maka tidak benar kalau dinyatakan yang muktamad menurut ulama di dalam fikih madzhab Syafi'i ketika ada khilaf antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar, yang dimenangkan adalah Ibnu Hajar. Maka kurang tepat. Seharusnya begini bahasanya tepat menurut saya. Kalau menurut ulama begitu, kalau menurut ulama Hijaz atau ulama Yaman, yang dimenangkan ketika ada khilaf Imam Romli dengan Ibnu Hajar pada satu masalah, maka yang dimenangkan adalah Ibnu Hajar. Begitu. Kalau bahasa seperti itu tepat. Dan juga harus menjelaskan sebenarnya.
Nah, di sini saya bukan ingin mengkritisi Buya Qurtubi, bukan ingin mengomentari mengenai masalah ustadz yang mengkritisi Buya Qurtubi, sebab saya pribadi kalau di dalam segi ilmu itu bagaikan bumi dan langit kepada kedua kiai ini, kedua Buya ini. Cuma mungkin saya sedikit akan lebih meluruskan kepada teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita memihak pada salah satu kiai antara Buya Qurtubi dan yang mengkritisi beliau, karena ini sama-sama Buya Qurtubi sebagaimana yang kita tahu termasuk pejuang ahli sunnah wal jamaah, dan juga orang ataupun kiai yang mengkritiki beliau pun sama pejuang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kiai tersebut tadi menyebutkan dalam kitab Bugiyah, dia dalam kitab Bugiyah, dan juga bukan hanya dalam kitab Bugiyah, dalam kitab Hasiyah I'anatut Thalibin pun, ini kalau punya saya ini cetakan Darul Kutub Al Ilmiyah, itu juz 4 halaman 385, kurang lebih takbirnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu idakhtalafa kalamul mutaakhirina anis saykhaini kasaikhil islami wa talamidatihi faqad dhahaba ulama'u Mesir ila atimadi maqalahu Syekh Muhammad Ar-Ramli khususan fi nihayatihi li'annaha buri'at 'alal muallifi ila akhiriha bi arba'i mi'atin minal ulama'i panaqaduha wa sahahuha. Jadi ulama-ulama Mesir ketika ada ikhtilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli itu lebih mendahulukan ataupun lebih mengunggulkan pendapat Imam Ar-Ramli itu menurut ulama-ulama Mesir. Tapi dalam takbir seterusnya, wa dahaba ulama Hadramut wa aksaril Yamani wal Hijazi ila annal mu'tamada ma qalahu Syekh Ahmad bin Hajar fi kutubihi. Tapi ulama-ulama Hadramut dan sebagian besar ulama Yaman dan ulama Hijaz itu lebih memuktamadkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kedua beliau ini sebenarnya tidak ada yang salah. Buya Qurtubi pun tidak salah karena beliau sedang menjelaskan mengenai masalah nasab di hadapan para jamaah yang telah kita ketahui bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menetapkan dalam kitabnya bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung ataupun Ba'alawi termasuk duriyat dari Nabi Muhammad SAW menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan juga yang mengkritisi beliau, yang mengkritisi Buya Qurtubi itu pun tidak salah karena dia sedang mengomentari ketika masalah berbeda pendapat dalam ilmu fikih. Jadi dalam berbeda pendapat dalam ilmu fikih, sebagaimana yang telah tadi disebutkan, bahwasanya ketika ulama Mesir mendahulukan pendapat Imam Ar-Ramli, ulama Hadramut dan sebagian besar ulama Yaman dan juga ulama Hijaz lebih mendahulukan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi itu sebenarnya pelajaran untuk kita. Jadi begitu luasnya ilmu. Jadi marilah kita sama-sama belajar agar tidak gampang menyalahkan para ulama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.